Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'da. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah Ibu Amni Hauliah, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bendahara Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah Bapak Abdul Karim, Sarjana Teknik. Yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Bapak Abdul Hasan Bani Sadar, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Ibu Erniawati sebagai guru BP dan BK untuk kelas 8. Yang kami hormati Bapak Wawan Gunawan, nanti akan membantu kami di dalam ke-BP-an di kelas 9 beserta Bapak Ibu guru wali kelas 8 maupun kelas 9 yang sama-sama kami hormati pula, dan anak-anakku kelas 8, kelas 9 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih akan diberikan pertolongan, keselamatan dan perlindungan sehingga kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari kita, aktivitas sehari-hari dalam keadaan baik dan lancar. Salawat dan salam kita hadiahkan selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 8 dan kelas 9 Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi sedikit tentang tata tertib Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah beserta pelaksanaan pembiasaan pagi. Oleh karena itu, kami mohon disimak dengan baik. Kalau perlu disediakan buku catatan, kemudian kalian tulis yang penting-penting dari apa nanti yang Bapak sampaikan, karena ini sangat penting sekali buat kemudahan dan kelancaran keberkahan kita dalam belajar di Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah ini. Mohon maaf, semestinya pemberian materi ini dilakukan kemarin di hari Jumat, dikarenakan waktu kurang memadai, dan biar kalian maksimal dalam bergabung di Google Classroom, maka pemberian materi ini diundur pada hari ini. Bisa dilaksanakan pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Baik, langsung saja. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan anak-anakku. Yang pertama adalah mengenai tata tertib Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah. Mungkin tata tertib itu sudah kalian pernah dapat, ya, pernah kalian pahami dan kalian lihat dulu sama tahun yang kemarin atau 2 tahun yang lalu. Maka tidak perlu saya sampaikan secara keseluruhan. Saya hanya menyampaikan yang inti-intinya saja, merefresh saja
yang perlu saja, yang utama saja, yaitu mengenai tata tertib di dalam kelas, khusus dalam kelas saja. Nah, perlu kalian ketahui dan kalian pahami bahwa kelas kalian itu adalah grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp kalian itu ya kelas. Anggap saja ketika kalian masuk ke dalam grup WhatsApp kelasnya masing-masing, berarti kalian seakan-akan masuk kelas yang sesungguhnya. Maka ketika kalian masih dalam keadaan belajar di dalam grup itu, tidak boleh kabur kemana-mana, tidak boleh menghilang tanpa jejak yang sulit dicari, atau tidak boleh sembunyi. Oleh karena itu kami mohon, anggap saja grup kelas di WhatsApp kalian masing-masing itu merupakan kelas yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu perlu ada tata tertib supaya kelas itu menjadi rapi, teratur, sehingga memudahkan kalian dalam belajar dan membuat kalian nyaman. Karena kenyamanan itu adalah syarat yang mutlak untuk mendapatkan sesuatu yang harus kita capai dan kita inginkan. Baik, di dalam grup WhatsApp itu perlu kalian ketahui, di situ ada kami sebagai kesiswaan, nanti ada Pak Abdul sebagai kurikulum, nanti ada guru BP, ya, nanti ada mungkin bahkan ada ibu kepala madrasah masuk dalam grup itu. Nah, kemudian ada juga guru-guru kalian, guru mapel dan wali kelas. Nah, dan kalian semua. Nah, itu namanya kelas kalian. Maka pastikan semua sudah bergabung ke grup kelasnya masing-masing. Jangan sampai salah masuk grup atau salah masuk kamar, berbahaya. Bagi kalian yang ada teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian yang merasa belum gabung di grup, berarti tandanya belum daftar ulang. Maka disarankan untuk segera daftar ulang ke sekolah segera mungkin. Hari ini Sabtu terakhir daftar ulang. Maka sekali lagi, bagi teman kalian yang dekat, mungkin dia udah live di grupnya, sudah keluar, ketinggalan info, ya langsung saja disampaikan. Hari ini terakhir daftar ulang untuk Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah, karena Senin tanggal 26 Juli 2021 sudah mulai aktif belajar di grup WhatsApp-nya masing-masing dan di aplikasi Google Classroom-nya. Seperti itu. Maka saya mohonkan di dalam grup WhatsApp itu peraturannya adalah nama harus asli dan lengkap. Nama asli dan lengkap. Kalaupun kepanjangan ya boleh 2 atau 3 kata cukup. Yang penting jangan nama panggilan, kemudian jangan nama samaran. Jangan salahkan saya lagi kalau misalnya tiba-tiba saya keluarkan. Itu berarti peringatan buat kalian supaya rapi dan teratur, ya, tidak sesuka-suka. Walaupun mungkin itu bukan HP kalian sendiri, tapi khusus untuk belajar ini tolong ya di profil WA-nya namanya itu diganti dengan nama kalian lengkap dan asli. Karena mengapa? Mengantisipasi nanti kalau guru kalian tidak meng-save nomor itu. Ya, walaupun tidak meng-save nomor itu, tapi kalau kalian pakai nama yang lengkap, nama asli kalian, insya Allah guru kenal. Oh, ini si Badawi. Oh, ini si Abdullah. Nah, maka untuk memberi nilai pun bisa adil dan tepat sasaran. Jangan salahkan guru kalau nggak ngasih nilai, padahal kalian mengerjakan tugas. Ya, salah siapa? Maka nama itu penting. Ini aturan yang pokok, ya. Jadi nama harus nama asli dan lengkap. Tuh. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya orang tua saya itu ingin masuk grup kelas, grup siswa? Boleh saja, tapi nggak semua. Yang hanya punya tujuan untuk memantau anaknya, silakan. Ya, silakan orang tuanya bisa ikut.
gabung di grup, tapi dengan tujuan yang satu tadi, memantau belajar anak secara langsung. Ya, kalau di luar tujuan itu kami nggak perbolehkan, tapi kalau tujuannya untuk memantau belajar anak secara langsung, silakan masuk gabung ke grup, tapi nanti mungkin izin ke wali kelasnya masing-masing sebagai adminnya mungkin ya. Itu pun ada aturannya, harus pakai nama, tapi jangan nama asli ya, sebutan saja, nama sebutan, misalnya mama siapa gitu ya, mama Alif atau bunda Alif ya. Kebanyakan biasanya masuk grup itu kan ibu-ibu ya, jarang bapak-bapak. Kalau kakak ya bilang aja kakak Alif atau kakak Ba, seperti itu misalnya. Jadi biar mudah dikenali oleh wali kelas, oh ini kakaknya si ini, oh ini bundanya si ini gitu. Itu di dalam profil WA-nya dinamakan seperti itu, Bunda Alif atau misalnya kakak Alif atau mama Alif, seperti itu. Atau kalau bapak ya bilang aja bapak Alif misalnya. Jangan pakai nama anaknya. Kalau anaknya kan sudah masuk sendiri. Itu mengenai orang tua yang ingin masuk ke grup anaknya. Sebenarnya untuk khusus orang tua ada grup tersendiri yang nanti akan dibuat oleh wali kelasnya masing-masing. Tapi biasanya kalau ada orang tua yang ingin mantau langsung anaknya belajar, ya silakan masuk ke grup siswa, tapi dengan syarat yang tadi ya. Tujuannya adalah memantau dan nama yang jelas seperti yang tadi saya sudah arahkan. Kemudian nanti di dalam grup WhatsApp itu, karena tadi sudah saya bilang itu semuanya isinya adalah guru-guru, tolong jangan sampai ada omongan-omongan yang tidak sopan. Nah, nanti akan kami usut, akan kami proses bagi mereka yang tidak semestinya meng-share info-info yang tidak ada hubungan dengan belajar, kelas, atau upload foto yang video yang tidak berkenan misalnya di grup itu, atau keceplosan ngomong yang nggak baik, yang kasar misalnya, yang kurang sopan. Nah itu hati-hati, itu grup kelas, grup orang yang belajar berpendidikan. Jangan sampai berkata yang tidak-tidak di dalam grup itu. Jaga omongan kalian, jaga sikap kalian, seperti kalian di kelas saja, karena grup WhatsApp itu ya kelas kalian itu. Seperti yang saya sudah bilang tadi, itu mengenai grup WhatsApp. Bagi yang misalnya bukan berhalangan, yang misalnya ada keterbatasan HP misalnya ya, atau kuota, ya silakan kalian bisa datang ke sekolah, nanti akan kami sediakan mungkin laptop, ada wifi, silakan ke sekolah, nanti akan difasilitasi oleh pihak sekolah. Kemudian yang tidak aktif, nah ini yang tidak aktif selama belajar nanti akan dipantau oleh wali kelas beserta pengurus kelasnya, nanti akan dilaporkan ke kami. Yang tidak aktif itu akan dipanggil ya, setelah 2 minggu nggak aktif, nanti setiap 2 minggu ada pemanggilan secara bertahap ya ke sekolah beserta orang tua. Nah itu nanti jangan sampai kalian nggak aktif di dalam belajar, ini penting. Jangan menghalangi kalian belajar, walaupun ini masa-masa pandemi, justru kalian harus semangat mencari ilmu. Nah nanti ada juga penertiban rambut secara online khusus buat siswa putra ya. Nah, buat murid laki-laki siap-siap saja dirapikan rambutnya dari sekarang ya, pendek, bukan hanya di pinggirnya saja, atasnya pun pendek. Biasanya di pinggirnya pendek tapi atasnya masih ya seperti hutan ya, itu tetap tidak termasuk yang pendek. Akan kami tindak, akan kami akan kami proses. Maka dari sekarang nih khusus siswa laki-laki silakan dipotong rambutnya. Nanti ada pemeriksaan rambut secara online setiap mungkin sebulan sekali atau 6 minggu sekali. Nah, nanti akan kami bimbing langsung, kami pantau langsung dari siswaan, dibantu oleh Bapak Kawan sebagai pembina OSIS, akan berkeliling ke kelas kalian walaupun online ya. Itu jangan sampai ada yang rambutnya panjang. Nanti ketika pemeriksaan itu, nanti kalian akan disuruh foto terkini dengan orang tua kalian, bukan foto yang lama. Kami sudah akan tahu, akan detect ini foto lama atau bukan. Kemudian tanpa peci tentunya, dengan wajah terbuka, akan difotokan ke kami. Mungkin bisa seperti itu atau mungkin divideokan. Nanti akan kami atur setelah ini, pasti ada aturan yang baku.
Kalian siap-siap saja, rambut harus pendek, ya, gitu. Mungkin itu cukup buat tata tertib grup WhatsApp ya. Karena itu yang penting, ya selebihnya nanti menyusul saja. Kemudian yang kedua tentang pembiasaan pagi. Nah, ini penting karena pesan Pak Kiai, sebelum belajar harus baca Al-Quran. Harus, wajib. Karena membaca Al-Quran itu awal untuk mulai belajar. Kalau kalian belajarnya serius, pengen dapat ilmu yang berkah, manfaat, awali dengan membaca Al-Quran. Itu pesan Kiai kita. Maka kami wajibkan di sini semua murid Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah dari kelas 7, 8, 9 untuk mengikuti pembiasaan pagi tanpa terkecuali. Bagaimana caranya? Tolong disimak dengan baik. Nanti di dalam pembiasaan pagi itu ada beberapa surat yang harus kalian dengarkan. Nanti komposisinya adalah seperti ini ya. Al-Fatihah, kemudian surat-surat di juz amma, kemudian setelah itu ada doa khatmil Quran, setelah itu baru ada Asmaul Husna, selawat nariyah, dan ada selawat tibil qulub, dan ditutup dengan selawat untuk menghilangkan pandemi ini. Nah, itu urutannya nanti akan kami bagikan secara tekstualnya di setiap grupnya masing-masing. Dan tolong setelah di-share jangan dihapus, langsung dibintangin karena itu akan dipakai selalu setiap saat ya, berserta rekamannya. Nanti yang di-share di grupnya adalah rekaman suara ya, suara saya dan teks-teks yang harus dibaca. Itu langsung dibintangin ya, jangan sampai lupa. Ketika dapat langsung dibintangin dan jangan sampai lupa untuk tidak dibintangin karena pasti kehapus nanti ya kalau kalian meng-clear data kalian. Suratnya pun beda. Nanti kelas 7 suratnya apa, kelas 8 suratnya apa, kelas 9 suratnya apa nanti akan kami tentukan. Nah, surat-surat yang ditampilkan, yang dibaca ketika pembiasaan pagi itu nanti diujikan dalam ujian praktek baca tulis Al-Quran. Mungkin untuk tahun ini, untuk materi mapel mulok BTQ, mungkin tidak ada ujian tulis, tapi ujian praktek. Nah, surat-surat yang dibaca ketika pembiasaan pagi itu harus disetorkan, dihafalkan di depan guru mapel BTQ kalian. Maka mau nggak mau kalian harus terbiasa mendengarnya. Karena hafalan itu tergantung pendengaran. Sering-sering didengar, sering-sering dibaca, insya Allah mudah untuk dihafal dan masuk otomatis ke memori kita. Nah, itu kuncinya. Kalau pengen bagus hafalannya, lancar hafalannya, silakan dengarkan, sering-sering dengarkan ulang-ulang rekaman surah yang nanti akan di-share di setiap grup kelas. Nah, surat ini nanti akan berganti setiap 2 minggu sekali. Ya, setiap 2 minggu sekali akan diganti dengan surah yang baru. Setiap 2 minggu lagi diganti dengan surah yang baru. Jadi surahnya nggak harus itu saja. Nanti ada pergantian surah ketika sudah 2 minggu atau 3 minggu setelah surah yang lama selesai. Supaya habis semuanya sampai nanti akhir tahun ya, seperti itu. Maka mekanismenya adalah seperti ini. Pertama, ketika sudah di-share rekaman itu, nah waktu pembiasaan pagi itu setengah jam, dari jam 7 sampai jam 7.30. Alurnya adalah seperti ini. Pertama, ketika jam 7 nanti ketua kelasnya atau seksi peribadatannya ya, mungkin diingatkan oleh wali kelasnya, nanti akan memutar rekaman yang sudah di-share. Diputar rekamannya ya, rekaman suara, bukan rekaman video, diputar, di-play. Kemudian setelah di-play ada instruksi nanti dari grup ya, oleh ketua atau wali kelasnya, ayo silakan anak-anak di-play atau diputar rekaman suaranya. Ketika ada instruksi seperti itu, semuanya wajib memutar ya, otomatis jam 7 itu kalian udah harus standby di depan HP kalian. ya. Nanti setelah itu baru diputar sampai selesai. Nah, ketika rekaman itu diputar, kalian tidak hanya diam statis. Ya, kalian bisa mendengarkan, kemudian melafadzkan. Mendengarkan,
telinga mendengar, mulut mengucapkan. Telinga mendengar, mulut mengucapkan. Misalnya, contoh, saya sedang mengklik atau memutar rekaman videonya, rekaman suaranya ya. A'udzubillahi minas. Nah, saya dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulut saya juga ngucapin bareng dengan suara itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tidak hanya mendengar saja, mengucapkan, melafadzkan seiring dengan suara rekaman tersebut. Ya, diklik play-nya, artinya diputar rekaman suaranya, didengarkan, kemudian langsung diucapkan seiring sampai selesai. Nggak lama, paling lama 15 menit. Nah, itu komposisinya udah saya ucapkan tadi, ada surah, ada selawat, ada doanya juga. Nah, setelah kalian memutar dan mendengarkan dan melafadzkan semua suara tadi, rekaman suara dalam pembiasaan pagi tadi, baru mengisi daftar hadir, bukan daftar hadir sebenarnya, mengisi daftar bagi siswa yang sudah mendengarkan, melaksanakan pembiasaan pagi. Silakan mengisi list berikut ini, nanti akan di-share oleh wali kelasnya mungkin, atau oleh pengurus kelasnya, ketua ataupun sekretaris atau bagian peribadatan yang sudah ditunjuk. Nah, jadi mendengarkan dulu ya, baru mendengarkan sambil melafadzkan tadi ya, baru setelah itu mengisi daftar hadir. Daftar hadir itu akan ditutup jam 7.30 tepat. Nanti setelah jam 7.30 nanti tidak akan diterima lagi. Siapa yang ngelis setelah itu tidak akan dianggap sudah melaksanakan pembiasaan pagi. Berarti dia tidak melaksanakan pembiasaan pagi. Apa konsekuensinya? Nanti akan dicatat oleh sekretaris pengurus kelasnya, karena setiap hari akan didata. Kami punya data mereka-mereka yang tidak melaksanakan pembiasaan pagi di hari itu. Sudah terdata secara manual oleh sekretaris kalian atau pengurus kelas kalian. Setiap hari didata, nanti akan dilaporkan secara berkala kepada kami, akan kami panggil. Berarti kamu malas baca Al-Quran. Nah, kamu tidak menjalankan amanah guru kiai kamu. Nah, berarti harus dibimbing, dipanggil ke sekolah bersama orang tuanya, kita bimbing, kita hadapkan ke guru BP-nya. Untuk yang kelas 8, Bu Erniawati. Untuk yang kelas 7 nanti Ibu Wiwi ya. Untuk yang kelas 9 berarti ya nanti mungkin dengan saya atau bisa dengan Pak Wawan Gunawan. Itu bagi mereka yang malas membaca Al-Quran. Jadi seperti itu. Untuk pembiasaan pagi ini harus dan mutlak adanya, wajib, tidak ada yang mangkir atau tidak mengikuti pembiasaan pagi. Nah, baru setelah itu jam 7.30 nanti guru mapelnya mengucapkan Assalamualaikum, pertanda kelas sudah dimulai, belajar sudah dimulai. Kalau jam 7 nanti yang mengucapkan salam mungkin wali kelas atau pengurus kelasnya. Assalamualaikum. Nah, jam 7 pembiasaan pagi selama 15 menit, absen selama 15 menit, baru 7.30 peng, guru mapel masuk kelas. Nah, baru setelah itu dimulailah belajar dan list absen pembiasaan pagi sudah ditutup. Baik, kiranya itu ya anak-anakku kelas 8, kelas 9 yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi. Terakhir sebelum saya tutup, pesan saya, patuhi segala peraturan yang sudah ditentukan oleh madrasah kita. Peraturan bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dijalankan. Kalau dipikirkan terasa berat, tapi kalau dijalankan terasa ringan. Berapapun banyaknya peraturan, berapapun kompleksnya dan ribetnya peraturan itu, tapi kalau dijalankan insya Allah akan menjadi ringan dan menghasilkan kebaikan buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Kalau ada salah dalam ucapan saya atau dalam tingkah laku gerak-gerik saya dari awal hingga tadi akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Madrasah hebat bermartabat, madrasah mandiri berprestasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.